Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kami haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat. Mari simak ulasan dalam video kali ini hingga akhir, tentunya di channel Al-Qawaim Official. Tapi sebelum itu tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini untuk mensiarkan Islam. Enam kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang bisa dicontoh saat berumah tangga. Siapa nih yang mengidolakan kisah Nabi Muhammad dan istrinya Aisyah binti Abu Bakar? Diketahui Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah SAW. Rasul menikahi Aisyah setelah Khadijah wafat. Salah satu keistimewaan Aisyah adalah ia satu-satunya istri yang dinikahi Rasul saat masih gadis. Selain itu, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Merangkum 6 kisah Nabi Muhammad dan Aisyah, banyak kisah romantis hingga kisah lucu yang dapat menjadi teladan atau contoh untuk kamu yang sedang membina bahtera rumah tangga. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang romantis dengan nama panggilan nan indah. Nabi Muhammad selalu memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang indah. Aisyah mendapat panggilan sayang, ya Humairah, artinya wahai si merah jambu. Sebutan ini disematkan karena Aisyah memiliki pipi yang kemerah-merahan. Yang kedua, Rasul ikut menemani Aisyah saat bermain. Aisyah masih belia saat dinikahi oleh Rasulullah. 3 tahun setelah resepsi pernikahan yang sederhana, teman-teman Aisyah selalu datang ke rumah untuk mengajaknya bermain. Suatu hari Aisyah bermain bersama teman perempuannya di rumah. Ketika Rasul memasuki rumah, teman-temannya hendak pergi meninggalkan rumah. Rasul pun kembali memanggil teman-temannya Aisyah untuk tetap bermain. Bahkan beberapa waktu Rasul ikut serta menemani istrinya bermain. Betapa romantisnya beliau yang paham atas situasi dan kondisi istrinya. Yang ketiga, romantisnya Aisyah saat berusaha menjaga kehormatannya di depan kawan Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Aisyah dan Nabi Muhammad sedang bercengkrama di dalam rumah. Saat itu Aisyah sedang tidak mengenakan cadarnya. Tiba-tiba datang seorang pria buta yang langsung masuk ke dalam rumah. Aisyah langsung bergegas masuk ke bagian dalam rumah lainnya. Wahai Aisyah, lelaki buta itu, mengapa engkau menundukkan diri? Bukankah lelaki itu tidak bisa melihatmu? Tanya Rasul. Lalu Aisyah menjawab, wahai utusan Allah, memang benar lelaki itu tidak dapat melihatku, tetapi aku masih bisa melihatnya. Oleh sebab itu aku memutuskan undur diri. Wah, kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang romantis, bukan? Yang keempat, kisah Nabi Muhammad dan Aisyah main lari-lari. Rasul pernah mengajak Aisyah untuk berlomba-lomba bersama. Ini adalah lomba lari kedua setelahnya. Sebelumnya dimenangkan oleh Aisyah, namun kali ini Nabi Muhammad yang jadi pemenangnya. Lalu Aisyah terlihat kesal dan cemberut. Dengan sigap Nabi lalu meledeknya dan memberikannya senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Rasulullah yang menang. Impas, kata Rasul pada istrinya. Nabi memang paham betul sensitif sang istri dan bagaimana solusi untuk menghadapi istri yang masih belia. 5. Kisah Nabi Muhammad dan Aisyah saat bertengkar. Seperti perempuan pada umumnya, Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikisahkan bahwa Nabi juga pernah bertengkar dengan istri tercintanya. Suatu hari Abu Bakar, sang ayah Aisyah, datang berkunjung ke rumah mereka. Saat masuk, Abu Bakar mendengar suara Aisyah meninggi saat berbicara kepada Rasul. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar terlihat marah. Lalu beliau menarik tangan Aisyah dan hendak memukulnya. Rasulullah lalu mencoba melindungi istrinya dan
menenangkan Abu Bakar yang merupakan sahabatnya. Setelah itu, beliau berkata kepada sang istri, "Bagaimana pendapatmu ketika aku menyelamatkanmu dari kemarahan Abu Bakar?" Yang keenam, ketika Nabi Muhammad mendengar Aisyah berbicara buruk mengenai orang lain. Kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang satu ini memang sebaiknya kita tanamkan pada kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Aisyah menceritakan bahwa seseorang telah melakukan hal yang tidak disukai Nabi. Setelah mendengar ucapan istrinya itu, beliau bersabda, "Aku tak suka mendengar cerita tentang seseorang, dan aku ceritakan begini dan begitu." Nabi juga tak menyukai jika ada yang mengucapkan kata-kata kotor. Kisah Nabi Muhammad dan Aisyah yang bisa kita contoh dalam membangun kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah SAW dengan baik dan mengamalkan